Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga UIN Antasari Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Ridho Nuryasa SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 2204 01 130956. Hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon saran dan masukan dari Bapak atau Ibu sebagai bahan perbaikan pembelajaran ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan berkat syafaat beliau sampai saat ini kita dapat merasakan yang namanya ilmu pengetahuan. Apa kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak ingin mencek kehadiran kalian dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Yulia Sipa. Siapa lagi? Nisa Humaira. Siapa lagi? Apa alasannya kada hadir aja? Oh, tidak tahu. Nah, jadi pelajaran untuk semuanya. Nanti kalau tidak hadir atau ada kesibukan atau sakit, beritahu guru wali kelasnya. Nah, yang selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa. Nah, sebelum baca doa, Bapak mau bertanya dulu, siapa hari ini yang datang paling duluan ke kelas? Oh, Irfan. Ya, Irfan. Bapak minta kepada Irfan untuk memimpin doa ke depan. Silakan maju, Pan. Sini, Pan. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih kepada Irfan yang telah memimpin doa. Alhamdulillah hari ini Irfan datang ke kelasnya paling duluan. Menandakan apa? Menandakan Irfan itu anak yang disiplin. Pentingnya kita hidup disiplin itu. Hidup disiplin itu agar hidup kita setiap harinya teratur dan kita lebih bagus lagi setiap harinya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita. Silakan untuk yang memimpin lagu Indonesia Raya maju ke depan. Ya. Ya, semuanya silahkan semuanya berdiri sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia telah tumpah
Ya, silakan semuanya duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, mudah-mudahan di dalam jiwa kita tertanam jiwa nasionalisme kepada negara kita, yaitu Republik Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan cek kerapian pakaian kalian, cek kerapian tempat belajar kalian. Apabila masih belum rapi, silahkan dirapikan dulu. Ya, sudah rapi kah? Ya. Kalau sudah rapi, kita hari ini belajar pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan agama Islam itu sangat penting bagi kita. Kita sebagai seorang muslim atau seorang yang beragama Islam wajib mempelajari yang namanya pendidikan agama Islam. Ya, selanjutnya untuk materi sebelumnya apa yang kita pelajari sebelumnya? Tentang Asmaul Husna. Apa kemarin? Al-Mumit. Apa lagi? Al-Qayyum. Apa lagi? Al-Hayyu. Apa lagi? Al-Ahad. Nah, kemarin pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Hayyu, dan Al-Ahad. Nah, setelah itu Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kemarin, Al-Mumit apa artinya, Fikri? Ya. Ya, Al-Mumit artinya maha mematikan. Al-Hayyu apa artinya, Irfan? Allah yang maha, kebalikan dari mematikan apa kemarin? Ya, Allah yang maha hidup. Nah, itu kemarin pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Untuk hari ini, ada yang tahukah kita mempelajari tentang apa? Tentang setelah Asmaul Husna, kita tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, sebelumnya Bapak ingin memberitahukan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba semuanya lihat ke depan. Lihat ke depan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bapak dan menonton tayangan video, kalian dapat menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Terus yang kedua, setelah kalian mengumpulkan informasi, kalian dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Terus yang ketiga, setelah melakukan diskusi, kalian dapat mengklasifikasikan atau membedakan serta menguraikan nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Dan yang terakhir, setelah kalian diskusi, kalian dapat menjelaskan ajaran terpuji kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang mengenal kitab-kitab Allah, nah, kalian persiapkan buku paket dulu. Buku paketnya dipersiapkan di atas meja, buku tulisnya dikeluarkan. Buku tulis agama Islamnya silahkan dikeluarkan. Ya, memasuki materi kita pembelajaran hari ini, yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, kalian perhatikan di depan kelas tayangan video yang akan Bapak putarkan. Nanti setelah tayangan video Bapak putarkan, ada salah satu Bapak minta yang menanggapi apa isi video tersebut. Nah, nanti setelah selesai video, Bapak persilahkan untuk mengangkat tangannya. Nah, ini perhatikan semuanya video pembelajaran. Perhatikan ke depan. Assalamualaikum sahabat Islam.
Yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada Sambil kitab-kitab kalian Allah. amati video tersebut. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Nah, setelah kalian memperhatikan dan mengamati video pembelajaran tersebut, Bapak minta tanggapan dari salah satu kalian. Silakan yang mau menanggapi atau yang mau memberikan tanggapan tentang video pembelajaran tersebut, silakan angkat tangannya. Ya, silakan kepada Siti Aisyah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Kita sebagai seorang muslim wajib beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul pilihan Allah. Tadi jawaban atau tanggapan dari Siti Aisyah. Ya, beri tepuk tangan semuanya untuk Siti Aisyah yang sudah menanggapi video pembelajaran tadi. Nah, untuk selanjutnya Kak Bapak ingin membagikan kelompok. Ada 4 kelompok di sini. Jadi ada 4 kelompok. Setiap kelompoknya berisikan 4 orang. Jadi yang kurang 4 orang ada Bapak seadanya saja. Yang penting kelompoknya tersusun. Ya, silakan kalian bagi kelompoknya masing-masing. Nah, setelah kalian tadi sudah membagi kelompok dan memilih ketua kelompoknya masing-masing, Bapak mintakan kepada ketua kelompoknya setelah ini maju ke depan untuk mengambil 4 potongan kartu yang sudah acak. Nah, di dalam potongan kartu ini ada berisi nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi perwakilan kelompoknya nanti mengambil salah satu. Misalkan satu mengambil kitab apa misalkan. Nah, nanti kelompoknya mendiskusikan dan mencari apa aja pengertiannya dan apa aja yang ada di dalam kitab suci tersebut. Nah, silakan Bapak mintakan maju ketua kelompoknya ke depan. Ya, nah nanti kalian terserah pilih yang mana kartu tadi. Yang mana kartu tadi, salah satu saja ambil. Ya. Jangan kembali ke tempatnya dulu. Balik dulu. Balik dulu. Nah, perlihatkan kepada teman-temannya. Perlihatkan kepada teman-temannya. Nah, kartu apa yang kalian dapat? Mulai dari Hafiz dulu. Apa yang didapat, Fis? Kitab Al-Quran. Irfan? Injil. Kitab Injil. Adel? Kitab Taurat. Terus Anissa? Kitab Jabur. Nah, setelah ini kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan diskusikan. Silakan kalian cari apa aja yang di dalam kitab suci tersebut yang kalian dapat. Nah, setelah itu nanti semuanya maju ke depan untuk mempresentasikannya ke depan. Dan kelompok lain bertanya lah. Ya, semuanya silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, untuk selanjutnya setelah kalian tadi dapat potongan kartu tadi, Bapak persilahkan untuk kalian berdiskusi. Nah, Bapak berikan waktu berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang kartu yang kalian dapat tadi. Ya, Bapak berikan waktu diskusi. Silakan kalian berdiskusi.
Ya, sudah habis waktu diskusinya. Sudah selesai lo semuanya lo? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, Bapak mintakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikannya ke depan. Silakan semuanya kelompok 1 maju ke depan. Ya, baris di sini. Ketua kelompoknya siapa? Irfan. Ya, di tengah, Pan. Ya. Sini, Said. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Nanti perhatikan penjelasan dari kelompok 1. Nanti Bapak beri kesempatan untuk bertanya. Nah, ya, silakan. Kitab Injil adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang diutus oleh Allah kepada kaum Yahudi untuk meneruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil ini bertujuan untuk menyempurnakan kitab Taurat. Namun dalam perkembangannya, umat Yahudi tetap memegangi kitab Taurat dan tidak menerima kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Umat yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Isa sebagaimana yang terkandung di dalam kitab. Nah, itu tadi presentasi atau penjelasan dari kelompok 1 tentang apa tadi kartunya yang didapat? Kitab Injil. Oh, kitab Injil. Nah, jadi kelompok 1 tadi mendapat potongan kartu yaitu kitab Injil. Sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi tentang kitab Injil. Nah, Bapak beri kesempatan setelah ini dari kelompok 2, 3, dan 4. Silakan yang mau bertanya atau menanggapi dari kelompok 1 silakan angkat tangannya. Ya, dari kelompok 3, Adel. Silakan. Kenapa kita harus mengimani seluruh kitab yang diturunkan Allah? Kenapa tidak kitab Al-Quran saja? Nah, bagus sekali pertanyaan dari kelompok 3 dari Adel. Kata Adel tadi, kenapa kita harus mengimani seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah? Kenapa tidak kitab Al-Quran saja yang kita imani? Silahkan sekelompok 1 jawabkan. Karena sebagian seorang muslim kita wajib mengimani 4 kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Kalau kitab Al-Quran karena kita orang muslim sudah seharusnya kita mengimani, bahkan kita harus menjadikan Al-Quran tersebut pedoman bagi hidup kita. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 3 dari Adel pertanyaannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 1 menempelkan kartu yang didapat tadi di depan. Nah, itu tadi. Ini setelah ini kelompok 1 yang mendapat potongan kartu yang bertuliskan kitab Injil. Silakan kalian tempel ke depan. Kalian tempel ke depan sesuai dengan Nabi dan Rasul yang menerimanya. Silakan tempel. Nah, itu tadi. Ya, silakan untuk kelompok 1. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya setelah ini presentasi atau penjelasan dari kelompok kedua. Silakan kelompok 2 maju. Semuanya. Ya. Kartu yang didapat tadi apa? Kartu yang didapat tadi apa? Nah, kelompok 2 kartu yang mereka dapat adalah kitab suci Al-Quran. Mari kita dengarkan penjelasan dari kelompok 2 tentang kitab suci Al-Quran. Silahkan ketua kelompoknya. Kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah adalah kitab Al-Quran. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi yang terakhir,
yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam. Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Turunnya wahyu Al-Quran tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 2 tentang kitab suci Al-Quran. Nah, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, setelah ini Bapak mintakan untuk kelompok 2, silakan tempelkan kartu yang kalian dapat ini ke depan yang bertuliskan nama Rasulullah yang menerima kitabnya. Silakan. Ya, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, selanjutnya kelompok yang selanjutnya maju. Kelompok 3, silakan semuanya maju. Ya, silakan maju. Ya, untuk kelompok 3 kartunya tadi mana? Nah, kelompok 3 tentang kitab Taurat. Nah, nanti setelah ini kalian dengarkan presentasi atau penjelasan dari kelompok 3 tentang kitab Taurat. Ya, silahkan kepada kelompok 3. Adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Beliau menerimanya ketika sedang bermunajat di Bukit Tur Sina, Gunung Sinai. Taurat adalah bahasa Ibrani, artinya undang-undang, syariat atau peraturan. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Musa alaihissalam, yaitu bangsa Yahudi. Melalui kitab Taurat, Nabi Musa alaihissalam mengajak umat Yahudi untuk beriman kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, itu tadi penjelasan atau presentasi kelompok 3 tentang kitab Taurat. Nah, setelah ini Bapak berikan kesempatan untuk kelompok 3 untuk menempelkan kartu yang kalian dapat ke depan pada nama-nama Nabi dan Rasulullah yang menerimanya. Silakan. Ya, silakan. Ditempelkan. Cari yang mana Nabi dan Rasul menerimanya. Nah, Nabi dan Rasul yang menerimanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, silakan kepada kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 dan persilahkan kembali ke tempat duduknya. Ya, terima kasih kelompok 3. Nah, tadi sudah kalian dengarkan presentasi dan penjelasan dari kelompok 3. Nah, sudah ada 3 kelompok yang maju. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silahkan semuanya maju ke depan kelas. Ya, sini. Ya. Ya. Ya, untuk kelompok keempat, mana potongan kartunya tadi? Kartunya ini tentang kitab Zabur. Nah, jadi kita persilahkan kelompok keempat menjelaskan tentang kitab Zabur. Ya, silahkan ketua kelompoknya. Kitab Zabur diwahyukan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam dalam bahasa Ibrani. Zabur disamakan dengan istilah yang diartikan lagu, musik, atau pujian. Kitab Zabur menjadi pedoman bagi umat Nabi Daud alaihi salam, yaitu Bani Israel, agar mereka menyembah Allah dan mengikuti ajaran yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Daud alaihi salam. Isi kitab Zabur antara lain doa dan zikir, nasihat,
hikmah, dan pedoman berbuat kebaikan, ajaran kebenaran. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 4 tentang kitab Zabur. Nah, sebelumnya beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, selanjutnya untuk kelompok 4, kartu ini ditempel ke depan, cari nama Nabi dan Rasul yang menerimanya. Silahkan. Silahkan ditempel. Yang mana? Nah, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nah, Nabi Daud alaihissalam. Nah, silahkan kelompok 4 untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing dan berikan tepuk tangan. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Semuanya bagus-bagus presentasinya. Nah, di sini Bapak ingin memberikan penjelasan kembali tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul pilihannya. Dari Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, ada 4 Nabi dan Rasul yang menerima kitab suci yang Allah berikan tadi. Untuk yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab kita umat muslim, kitab apa? Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Nah, setelah pembelajaran tadi tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Bapak mau bertanya tentang pembelajaran kita hari ini, tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita mintakan kepada Hafiz untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Hafiz. Pembelajaran kita hari ini tadi tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terus Bapak ingin Hafiz menyampaikan apa yang Hafiz pelajari, apa yang Hafiz dapat dari pembelajaran kita hari ini. Ya, silahkan Hafiz. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya kita percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada nabi dan rasul pilihannya. Adapun kitab-kitab yang Allah turunkan ada 4 kitab, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bagus sekali Hafiz. Hafiz tadi sudah menjawabkan pertanyaan dari Bapak tentang pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kalian Bapak berikan tugas rumah. Nanti setelah kalian pulang ke rumah, silakan kalian kerjakan. Kalian mencari ajaran terpuji yang dibawa oleh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, nanti tugasnya di rumah itu kalian mencari ajaran apa yang terpuji dari kitab-kitab yang Allah turunkan tadi. Nah, itu tugas kalian. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita mempelajari tentang ajaran terpuji kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan selanjutnya. Jadi kalian kerjakan tugas kalian tadi di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang ajaran terpuji kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu aja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran,
kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja dari Bapak. Salah hilap mohon maaf. Mudah-mudahan kalian dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.